Halo, apa kabar pemirsa? Sejumlah informasi sudah kami rangkum khusus untuk Anda dalam Kabar El Facto. Bersama saya, Randi Khairullah. Cirebon bukan hanya kota sejarah, tapi juga kota rasa. Ada kuliner khas yang sederhana, unik, sekaligus penuh cerita. Hari ini, Jumat 5 September 2025, kita akan menjelajah rasa mulai dari makanan berat, ringan, serta minuman yang sangat menyegarkan. Semua sajian ini bukan sekedar makanan, tapi juga bagian dari identitas kota Cirebon. Penasaran apa saja yang ada di sana? Mari kita ikuti liputan dalam Menjelajah Rasa. Bersama rekan saya kali ini, Aurel Cahaya Kusuma dan Nabila Aira Zulianti akan mengajak pemirsa untuk berkeliling menemukan sajian-sajian menarik di kota Cirebon. Di setiap sudut kota selalu ada cerita. Di balik hiruk-pikuk jalanan ada aroma yang menuntun langkah. Cirebon bukan hanya tentang sejarah dan budaya, tapi juga tentang rasa yang hidup dalam setiap suapan. Mari kita menjelajah rasa. Rasa yang menyatukan, rasa yang melekat dalam kuliner khas yang menjadi identitas kota ini. Halo Sivitas, hari ini kita akan menjelajah rasa di Kota Udang, menemukan sajian-sajian yang sederhana namun penuh makna. Inilah kuliner Cirebon yang selalu menggugah selera dan tak pernah gagal membuat rindu untuk kembali. Nasi lengko, kuliner khas Cirebon yang tampak sederhana tapi kaya makna. Perpaduan sayuran segar, tahu, tempe, dan siraman bumbu kacang ini bukan sekadar mengenyangkan. Ia adalah wujud dari kesederhanaan masyarakat pesisir yang menyulap bahan-bahan sehari-hari menjadi sajian penuh rasa. Nah pemirsa, nasi lengko Haji Sadi udah dateng nih. Tunggu apa lagi? Mari kita makan. Nasi lengko bisa ditemui di Jalan Pagongan, Gang Alas Demang 1, nomor 1, Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Nah pemirsa, kita sudah bersama dengan pemilik warung makan nasi lengko Haji Sadi yang sekarang telah diganti kepemilikannya dengan generasi ketiga. Mari kita wawancara untuk informasi lebih lanjut. Permisi Bu, apa benar Ibu pemilik warung makan ini? Iya benar, ini udah masuk ke anaknya ya. Kalau yang ini udah almarhum. Oh iya lagi. Berarti Ibu meneruskan warung makan ini ya Bu? Iya. Bagaimana asal muasal warung makan Ibu ini dapat dibentuk Bu? Dia dari bapak ya, dari zamannya bapak, dari sebelum saya lahir. Udah lama banget gitu tuh. Berarti ini meneruskan saja ya Bu Iya, Ibu? meneruskan aja. Siapa dari Bapak dan Ibu yang mengusulkan ide untuk membuka warung makan nasi lengko dan sate kambing ini Bu? Ya keluarga semua. Berarti usulan dari keluarganya ya Bu Iya. untuk membuat nasi lengko ini. Karena mungkin ciri khas ya Bu? Iya. Kapan saat pertama kali Bapak Haji Sadi ini mendirikan warung makan ini Bu? Wah, sebelum saya lahir kali ya. Udah dari tahun berapa tuh? 40-an. Berarti sudah lama sekali ya Bu? Kalau tahun 40-an berarti udah sangat lampau ya Bu itu ya Bu? Lama banget. Makasih Bu. Mengapa Bapak dan Ibu ini terus melanjutkan usaha warung makan ini Bu? Ya buat makan kan, buat kebutuhan keluarga gitu tuh, buat kebutuhan keluarga. Jadi kayak meneruskan saja untuk memenuhi kebutuhan pribadi ya Bu? Kebutuhan hidup. Ini yang terakhir ya Ibu, mohon kalau misalnya Ibu tahu nih, kenapa sih Bapak lebih memilih warung makan dengan menu kuliner ini daripada menu yang lainnya? Karena udah khas Cirebon ya, khas Cirebon, makanan khas Cirebon kan nasi lengko. Kalau yang lainnya kan belum tentu. Jadi ingin membuat ciri khas sendiri ya Bu? Iya. Kalau boleh tahu ciri khas dari nasi lengko ini yang pembeda dari nasi lengko yang lain itu apa sih Bu? Di sini sambal kacangnya nih,
Sambal kacangnya katanya lebih enak sih, lebih gurih. Kalau yang lainnya kan kurang tahu gitu. Jadi ciri khasnya di sini sambal. Sambal yang lebih dominan. Terima kasih Bu atas wawancaranya. Wah, enak banget nih. Kenyang makan nasi lengkonya Haji Sadi. Kalau udah makan yang berat-berat, enaknya makan yang manis-manis nggak sih teman-teman? Ada kue tapel. Yuk kita coba. Beranjak dari makanan berat, kini beralih ke jajanan tradisional yang unik. Kue tapel, jajanan tradisional khas Cirebon, manisnya pisang dan gurihnya kelapa parut dalam balutan adonan tipis menghadirkan cita rasa yang jarang ditemukan di tempat lain. Uniknya jajanan kue tapel ini sudah ada sejak abad ke-18 loh, Sivitas. Kue tapel bisa ditemui di Jalan Pagongan, Gang Alas Demang 1, nomor 1, Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Meski makin jarang ditemui, jajanan tradisional ini tetap dicari karena keunikan rasanya loh pemirsa. Permisi Bapak, apa benar Bapak pemilik toko kue tapel ini Pak? Iya, saya anaknya. Kalau boleh tahu nih Pak, apa yang mendorong Bapak untuk membuka kue toko tapel ini Pak? Untuk mempertahankan atau melestarikan kue yang udah turun-temurun ini. Oh, oke Pak, makasih Pak. Kalau boleh tahu lagi nih Pak, bagaimana asal-muasal toko Bapak ini dapat dibentuk Pak? Kalau asal muasalnya sih memang dari nenek atau uyut saya ya. Saya juga kurang paham soal itu. Berarti di sini Bapak melanjutkan warisan dari orang tua saja ya Pak? Betul. Iya Pak. Siapa dari Bapak dan Ibu ini yang mengusulkan ide untuk membuka toko kue tapel ini Pak? Siapa dari Bapak dan Ibu ini yang mengusulkan untuk membuka kue tapel ini Pak? Dari uyut ya, yang mengusulkan dari uyut. Terus sampai sekarang ibaratnya dipertahankan. Kapan saat pertama kali Bapak dan Ibu mendirikan toko kue tapel ini Pak? Kalau ibu saya sekitaran 20 tahun lah, 20 tahun. Tapi kalau dari nenek dari uyut mungkin ada 60 tahun. Berarti sudah sangat lama sekali ya Pak? Iya betul. Mengapa Bapak dan Ibu bisa terus melanjutkan usaha ini Pak? Karena usahanya menjanjikan. Karena di sini juga udah banyak yang tahu ya Pak? Banyak pelanggan ya. Banyak yang datang ke sini juga ya Pak? Ya alhamdulillah banyak. Terima kasih Bapak. Cukup sampai di sini perjalanan kita untuk mencari kuliner-kuliner yang ada di Cirebon. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila. Halo Civitas, selanjutnya kita akan menjelajahi kuliner-kuliner yang ada di kota Cirebon. Setelah kita sudah menikmati manisnya kue tapel dan juga gurihnya nasi lengko, sekarang kita akan melanjutkan kuliner selanjutnya, yaitu susu murni lawang gada. Sekarang kita akan mencobakan dan menikmati bagaimana sih rasanya susu murni lawang gada itu. Susu murni lawang gada ini bisa menjadi teman setia kita di malam hari dan juga siang hari. Ayo guys! Susu
lawang gada adalah susu murni legendaris khas Cirebon yang sudah ada sejak tahun 1960. Berlokasi di Jalan Lawang Gada, minuman sederhana ini tetap jadi favorit loh karena keaslian rasanya yang tak berubah dari dulu hingga kini. Nah, di sini juga terdapat beberapa harga dari susu murni Lawang Gada. Di sini ada susu kambing dan juga susu kedelai. Dari beberapa susu di sini itu ada rasa matcha, bubble gum, dan juga melon loh guys. Nah, ini dia harganya. Susu murni Lawang Gada menjadi salah satu tempat penjualan minuman sehat yang cukup dikenal oleh masyarakat. Lokasinya berada di Jalan Lawang Gada nomor 51, Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Nah, di sini kita sudah berada sama Bapak yang mempunyai susu murni Lawang Gada. Apa sih yang membuat istimewa dari susu Lawang Gada ini daripada susu yang lainnya? Ya, mungkin nggak ada yang istimewa sih sebetulnya, cuma harganya mungkin terjangkau, rasanya juga tanpa bahan pengawet, juga susu asli gitu. Jadi kita tetap pertahankan kualitas, harganya selalu bisa menjangkau semua. Siapa yang pertama kali menciptakan susu Lawang Gada di sini sih Pak? Dari kakek saya, Harman Kosim. Jadi udah generasi ketiga. Oh, generasi ketiga. Ya, dari tahun 60-an. Kapan susu murni Lawang Gada ini mulai dikenal dan diproduksi di daerah kota Cirebon ini? Tahun 1965. 1965. Ya, Dalam siapa berarti? Saya lahir. Oh. Di mana patokan lokasi penjualan susu Lawang Gada ini agar mudah dikunjungi oleh para wisata yang lain? Di alamatnya di Jalan Lawang Gada nomor 51 Cirebon. Ada di Google Map. Mengapa susu ini itu dinamai dengan susu murni Lawang Gada nih Pak? Tadinya sih namanya susu murni Harum. Ya, diambil dari nama depan kakek saya, Harman Kosim. Tapi ini di sini ada Jalan Lawang Gada, jadi lebih terkenalnya susu murni Lawang Gada. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Bagaimana pengolahan singkatnya dari susu murni Lawang Gada ini nih? Karena rasanya enak banget nih Pak. Ya itu makanya kita olah tanpa ada campuran gitu, asli, susu asli, dan gulanya juga asli, sama bahan-bahan untuk coklatnya juga coklat asli gitu. Jadi kita semua kasih pakai bahan yang asli semua, rasanya. Makasih banyak ya Pak. Makasih banyak. Lengkap sudah perjalanan kali ini. Dari sepiring nasi lengko, sepotong kue tapel, hingga sebotol susu Lawang Gada, kita belajar bahwa kuliner bukan sekedar makanan. Ia adalah cerita, warisan, dan identitas Kota Udang. Kami, Nabila Ira Zulianti dan Aurel Cahaya Kusumah, melaporkan. Pemirsa, demikian perjalanan kami tentang menjelajah rasa di kota Cirebon. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya. Tentu dengan kisah dan rasa yang berbeda bersama kabar El Vecto. Saya Randy Khairullah, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tidak. Ya ampun, beneran banget. Kue tapel. Sisa